Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan isi makalah kami dengan tema analisa sistem penggajian karyawan dari PT Roda Pratama Asia Jakarta. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa, NIM saya 1190314. Nama saya Davina Nur Aini Prasetyo dengan NIM 111900279. Saya Marian Cinapitupulu dengan NIM 111900765. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan memulai presentasi mengenai analisis kami terhadap sistem penggajian karyawan PT Roda Pratama Asia Jakarta. Sejarah perusahaan PT Roda Pratama Asia. PT Roda Pratama Asia didirikan pada tanggal 26 Februari 2019. Beralamat di Jalan Mauni, Bangsal Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dan mempunyai cabang di Jalan Kamal Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan eceran, suku cadang, sepeda motor, dan aksesorisnya. PT Roda Pratama Asia bekerja sama dengan PT Gadget Tunggal Tbk sebagai supplier barang dagang berupa ban motor yang akan dijual kembali oleh PT Roda Pratama Asia kepada toko, perusahaan lain maupun konsumen langsung. Berikut visi dan misi PT Roda Pratama Asia. Visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan distributor yang handal dan kuat di wilayah Jawa Timur maupun nasional, baik sumber daya manusia maupun sistemnya. Misinya yaitu 1. Menjadi partner yang saling menguntungkan bersama prinsipal, toko, dan konsumen sebagai pengguna produk kami. Yang kedua, mendukung pemerintah dengan ikut ambil bagian mensukseskan program pengendara yang aman dalam berlalu lintas, berikut ditunjang dengan produk berkualitas. Yang ketiga, mencapai ke tingkat profesionalisme yang superior dan menciptakan gambaran positif kepada konsumen. Lalu yang keempat, menyediakan tempat kerja yang kondusif dan juga adil, yang akan mendorong potensi terbaik dari para karyawan. Lalu yang kelima, memberi kontribusi yang positif bagi masyarakat dimanapun kami bekerja. Berikut struktur organisasi berdirinya PT Roda Pratama Asia. PT Roda Pratama Asia ini dikepalai oleh Direktur Utama yang bernama Pak Yopin Indrianto Sajiman, dengan Direktur Pak Steven Setiadi Gunarso, dan memiliki bagian-bagian yang terdiri dari manajer keuangan Cidewi, bagian keuangan Pak Nelson, bagian bendahara Kamelisa, bagian perpajakan Pak Okto, dengan manajer pemasaran Budarti, bagian periklanan Mas Iman, bagian penjualan barang Batri, lalu manajer operasionalnya Kak Windy, bagian persediaannya Bu Tari, bagian pengawasannya Bu Erna. Selanjutnya, proses sistem berjalan penggajian pada PT Roda Pratama Asia. Tahap awalnya itu, pertama, karyawan akan mengisi kartu absensi. Lalu kartu absensi tersebut akan diberikan ke bagian pengawasan. Lalu bagian pengawasan akan merekap absensi tersebut. Rekapnya sendiri akan diberikan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan mulai menghitung gaji. Setelah dihitung gajinya, maka bagian keuangan akan membuat rekap gaji yang akan diserahkan ke Direktur Utama untuk dicek dan juga di-ACC. Setelah Direktur Utama sudah ngecek dan juga meng-ACC rekap tersebut, maka data rekapitulasi gaji tersebut akan melakukan proses selanjutnya, yaitu pembayaran gaji. Pembayaran gaji ini akan dilakukan dengan dua data lampiran, yaitu slip gaji dan juga tanda terima gaji, yang dua-duanya akan diserahkan kepada karyawan.
Namun kita akan mengambil tanda terima gaji tersebut untuk arsip kita dan juga untuk bagian keuangan membuat laporan bahwa gaji tersebut sudah terima, dan laporan tersebut akan diberikan kepada direktur utama sebagai data laporan penggajian. Ikut usulan proses sistem penggajian pada PT Roda Pratama Asia. Di sini kami mengusulkan untuk menambahkan mesin fingerprint untuk melakukan absen dan juga menambahkan data potongan PPh 21 di dalam hitungan gaji. Dimulai dengan proses absen, yaitu yang akan dilakukan oleh karyawan. Karyawan akan mengisi absen melalui mesin fingerprint. Setelah karyawan mengisi absen dengan mesin fingerprint, bagian pengawasan bisa mengambil rekap absennya dari mesin fingerprint. Yang rekapan tersebut akan diberikan kembali kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan melanjutkan proses hitung gaji. Nah, di sini kami menambahkan data potongan di dalam hitungan gaji yang sebelumnya tidak ada di proses sistem berjalan. Di dalam hitung gaji ini, kami menambahkan data potongan PPh 21 dan juga potongan lainnya yang sebelumnya nggak ada. Setelah bagian keuangan sudah menghitung gaji, maka bagian keuangan akan membuat data rekap gaji yang sebelumnya sudah dibuat, yang sebelumnya di sistem berjalan pun sudah ada. Data rekap gaji ini akan diserahkan kepada direktur utama untuk dicek dan juga di ACC. Setelah direktur utama ngecek dan juga ACC, maka bagian keuangan akan melakukan pembayaran gaji. Masih sama seperti sistem sebelumnya, pembayaran gaji ini dilampirkan dengan dua data keluaran, itu slip gaji dan juga tanda terima gaji. Slip gaji ini akan diberikan ke karyawan dan juga tanda terima gaji akan diterima oleh karyawan, namun akan diambil kembali oleh bagian keuangan untuk diarsip dan juga dibuat laporan oleh bagian keuangan, laporan penggajian karyawan yang akan diberikan kepada direktur utama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Davina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davina Nuraini Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya, yaitu Anissa. Dan di sini saya akan membahas tentang use case diagram, activity diagram, dan spesifikasi dokumen yang dipakai di PT Roda Pratama Asia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada contoh use case diagram. Di sini ada aktor dengan nama karyawan. Karyawan di sini akan mengisi kartu absen, lalu akan memberikannya ke bagian pengawasan. Lalu, bagian pengawasan akan menerima kartu absen dari karyawan yang sudah mengisinya, lalu dikumpulkan dan diberikan ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan akan menerima data pegawai dan kartu absensi dari bagian pengawas untuk menghitung gaji, lalu mencetak slip gaji, dan akan muncul rekap laporan yang akan diserahkan ke direktur utama. Dan direktur utama akan menerima laporan gaji karyawan dari bagian keuangan. Selanjutnya, ada usulan use case diagram. Sama seperti use case sebelumnya, ada karyawan, bagian pengawasan, bagian keuangan, dan direktur utama. Di sini karyawan akan
eh, mendaftar sidik jari jika belum mendaftar ke bagian pengawasan. Setelah karyawan mendaftar sidik jari untuk absen, karyawan akan melakukan absensi di mesin fingerprint dan bagian pengawasan akan mencetak laporan absensi karyawan dan diberikan ke bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan akan menerima data absensi dan lembur karyawan dari bagian pengawasan untuk menghitung gaji, lalu mencetak slip gaji, dan akan muncul rekap laporan yang akan diserahkan ke direktur utama. Dan direktur utama akan menerima laporan gaji karyawan ini dari bagian keuangan. Selanjutnya ada activity diagram. Sama seperti use case diagram yang pertama. Di sini terdapat karyawan, bagian pengawasan, bagian keuangan, dan direktur utama. Tugas karyawan di sini sama. Pertama, mengisi kartu absen. Lalu, ketika sudah mengisi kartu absen, bagian pengawasan akan merekap data absen dari kartu absen karyawan. Lalu, bagian pengawasan akan menyerahkan rekapan absen dan data lembur ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan akan menerima rekapan data absen dan lembur karyawan dari bagian pengawasan. Lalu, bagian keuangan akan menghitung gaji dan akan muncul rekap gaji. Setelah itu, rekap gaji yang dari bagian keuangan ini akan diberikan ke direktur utama. Setelah direktur utama mengaccept rekap gaji dari bagian keuangan, dan bagian keuangan selanjutnya akan mencetak slip gaji. Nah, slip gaji ini akan diberikan ke karyawan sebagai bukti. Setelah itu, bagian keuangan akan membuat laporan, dan laporan ini akan diberikan ke direktur utama, dan direktur utama akan mengaccept laporan gaji dari bagian keuangan. Selanjutnya, usulan activity diagram. Sama seperti activity diagram yang sebelum, di sini ada karyawan, bagian pengawasan, bagian keuangan, direktur utama. Bedanya di sini ada tambahan untuk mesin fingerprint untuk absen. Karyawan datang ke kantor dan melakukan absen jika sudah punya akun. Kalau belum punya akun, karyawan harus mendaftar terlebih dahulu ke bagian pengawasan. Lalu, jika sudah terdaftar, karyawan akan melakukan absen pada mesin fingerprint. Setelah melakukan absen di mesin fingerprint dan berhasil, data kehadiran karyawan akan tersimpan. Jika saat melakukan absen pada mesin fingerprint dan gagal, maka karyawan harus mengulang melakukan absen pada fingerprint tersebut sampai berhasil dan data kehadiran karyawan tersimpan. Setelah data kehadiran karyawan tersimpan, bagian pengawasan akan merekap absen dari mesin dan menyerahkan rekapan absen dan data lembur ke bagian keuangan. Dan bagian keuangan akan menerima rekapan data absen dan lembur karyawan. Setelah itu,
bagian keuangan akan menghitung gaji, PPh 21, dan akan merekap gaji. Rekap gaji dari bagian keuangan ini akan diserahkan ke direktur utama. Dan direktur utama akan mengaksep rekapan gaji ini, dan selanjutnya bagian keuangan akan mentransfer gaji ke karyawan. Setelah mentransfer, bagian keuangan akan mencetak slip gaji. Dan slip gaji ini akan diberikan ke karyawan sebagai bukti. Setelah bagian keuangan mencetak slip gaji, bagian keuangan akan membuat laporan yang akan diserahkan ke direktur utama, dan direktur utama akan mengaksep laporan gaji. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen masukan perusahaan. Yang pertama ada kartu absensi. Di sini ada contoh gambar kartu absensi yang kita pakai. Fungsi dari kartu absensi ini untuk mengetahui data absensi karyawan. Di sini jam masuknya karyawan dan jam keluarnya karyawan. Kartu absensi ini akan diberikan ke bagian pengawasan di setiap karyawan masuk. Selanjutnya ada data absensi, dan ini contoh dari data absensi yang sudah direkap. Fungsi dari data absensi ini untuk mengetahui jumlah absensi karyawan dari masing-masing bagian. Data absensi ini dibuat oleh bagian pengawasan dan akan diberikan ke manajer keuangan. Data absensi ini akan diberikan ke manajer keuangan setiap 2 minggu sekali. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata atau kurang jelas, mohon maaf. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maria. Baik, saya Marian Cinapitupulu akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan teman saya. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran perusahaan. Yang pertama, nama dokumennya rekapitulasi gaji, fungsi untuk mengetahui data gaji karyawan, sumber manajer keuangan, tujuan direktur utama, frekuensi setiap 2 minggu sekali, media kertas, jumlah 1 lembar. Lampirannya seperti gambar ini. Yang kedua, dokumen slip gaji, fungsi, bukti rincian gaji karyawan, sumber, manajer keuangan, tujuan karyawan, frekuensi setiap 2 minggu sekali, media kertas, jumlah 1 lembar. Lampiran dokumennya seperti ini. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran yang ketiga, nama dokumen tanda terima gaji, fungsi, bukti pembayaran gaji, sumber manajer keuangan, tujuan karyawan, frekuensi setiap 2 minggu sekali, media kertas, jumlah 1 lembar. Lampiran dokumennya seperti ini. Dokumen yang keempat yaitu laporan data gaji karyawan, fungsi untuk mengetahui data gaji karyawan, sumber manajer keuangan, tujuan direktur utama, frekuensi setiap 2 minggu sekali, media kertas, jumlah 1 lembar. Seperti laporan gaji mingguan karyawan di lampiran gambar ini. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Permasalahan perusahaan. Masih manualnya sistem berjalan perusahaan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adalah 1. Sistem penggajian yang masih menggunakan cara manual dengan aplikasi Microsoft Excel membuat proses tidak efektif dan efisien.
2. Kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. 3. Sistem penggajian cara manual yang cukup rumit. Alternatif pemecahan masalah. Pemecahan permasalahan yang dihadapkan pada PT Roda Pratama Asia lebih mendasar dan terletak pada sumber daya manusia serta sistem yang dijalankan di perusahaan tersebut, sehingga manajer perusahaan harus melakukan tindakan efektif dan juga efisien terhadap perusahaan yang timbul serta dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan manajer perusahaan agar ke depan perusahaan dapat lebih maju. Adapun alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 1. Memulai memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. 2. Membenahi sistem manajer perusahaan maupun sistem yang digunakan khusus dalam sistem penggajian. Yang 3. Beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi khususnya pada sistem penggajian agar lebih efektif dan efisien serta meminimalisir dari berbagai risiko. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas mengenai analisa sistem penggajian karyawan pada PT Roda Pratama Asia Jakarta, dapat dilihat bahwa menggunakan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan di dalam perusahaan, dan bagi siapapun menggunakan sistem pada umumnya dalam pengolahan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Saran. Dari pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran yang dapat dijadikan masukan yang nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan dan juga mendukung melancarkan sistem. Antara lain, 1. Untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung, sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditindakkan melalui pelatihan maupun kursus-kursus. 2. Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat komputer yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang 3. Melakukan pemeliharaan terhadap file-file yang ada dan membuat backup demi keamanan dan keselamatan data. 4. Jika beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, maka pengguna password diperlukan untuk kepentingan keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada kesalahan dan keliru dalam menjelaskan, mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Dani selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di kelas 11 3B 25 sudah meluangkan waktu dan tenaga pikiran untuk membantu penulis yaitu kelompok 10 dalam menyelesaikan penelitian tentang analisa sistem penggajian di perusahaan PT Roda Pratama Asia Jakarta. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sekian. Terima kasih.